Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwasanya pengetahuan memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selamatnya kita, berhasilnya kita di dunia maupun di akhirat tergantung dari pengetahuan yang kita miliki, yang sekaligus juga kita amalkan. Maka dari itu Allah Ta'ala sudah menegaskan bagi kita semuanya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat, Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding atau di atas orang-orang yang tidak berilmu maupun tidak beriman. Maka orang Islam itu harus beriman dan berilmu. Iman itu kepercayaan. Ibadah harus didasari dengan ilmu. Karena syarat dalam beribadah salah satunya adalah harus punya tuntunan. Tuntunan harus dipelajari. Maka dari itu, marilah kita semuanya untuk senantiasa berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Karena keberhasilan kita saat ini maupun saat akan datang. Keberhasilan kita, kebahagiaan kita saat ini maupun saat akan datang. Dunia akhirat itu ditentukan dengan ilmu kita. Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia berhasil, maka dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang kelak di akhirat ingin bahagia, ingin sukses, masuk surga, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keberhasilan keduanya, maka juga dengan ilmu pengetahuan. Kita bisa lihat di dunia ini, bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang punya SDM yang baik, punya sumber daya manusia yang baik. Tetapi karena kita adalah orang yang beragama Islam, jangan hanya kita unggul, jangan hanya kita memahami, jangan hanya kita menguasai ilmu dunia. Tetapi yang lebih penting adalah kita harus menguasai juga ilmu agama. Karena ilmu agama adalah filter, penyaring. Ilmu agama adalah benteng kita dari segala maksiat maupun dosa. Ilmu agama adalah benteng bagi kita dari tindak-tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa menguasai ilmu agama. Sebagai gambaran misalnya, banyak kita saksikan orang berilmu, mereka mempunyai jabatan-jabatan. Mereka punya kedudukan-kedudukan di perusahaan, di pemerintahan, mulai yang kecil sampai yang besar, dari yang rendah sampai yang tinggi. Ketika mereka itu tidak mempunyai ilmu agama, maka bisa jadi mereka itu akan menyelewengkan apa yang menjadi wewenang mereka. Banyak orang korupsi, banyak orang berbuat melanggar hukum karena mereka tidak mempunyai nilai agama yang kuat. Mereka tidak mempunyai moral yang baik. Moral diajarkan oleh agama. Tetapi sebaliknya,
Seseorang misalnya dia miskin atau dia pendapatannya, penghasilannya rendah, atau dia seorang pedagang yang mungkin saat itu usahanya sedang lesu, bisnisnya sedang lemah, jatuh, tetapi ketika dia mempunyai moral agama yang kuat, dia mempunyai pengetahuan agama yang kuat, sangat yakin orang tersebut tidak akan terjerumus kepada kemaksiatan maupun kejahatan. Orang yang tidak mempunyai pengetahuan, tidak punya keahlian, sekaligus tidak punya agama yang baik, pengetahuan agama yang baik, bisa kita lihat orang itu kemudian mencuri, orang itu kemudian merampok, atau ketika dia berusaha, berdagang, berbisnis, usahanya tidak ada kemajuan, bisnisnya tidak berkembang, bisa kita saksikan juga banyak di antara mereka kemudian mencari jalan-jalan pintas yang menjadikan mereka cepat kaya sesuai harapan mereka. Tetapi itu melanggar agama. Mereka datang kepada dukun-dukun, mereka meminta bantuan kepada selain Allah, yang pada hakikatnya itu akan merugikan kehidupan mereka. Maka dari itu, sekali lagi, mari kita semuanya, yang remaja, yang muda, yang tua, mari kita senantiasa memperdalam wawasan kita, memperdalam wawasan keagamaan kita. Lebih-lebih di kehidupan yang seperti ini, banyak tantangan, banyak persaingan di antara sama manusia. Ketika kita tidak mempunyai pengetahuan, ketika kita tidak mempunyai keahlian, keterampilan, maka kita akan tergilas. Dan lebih berbahaya lagi apabila kita tidak mempunyai ilmu agama. Karena boleh jadi saat ini kita sukses dunia, tetapi apabila kita tidak punya agama, maka kita di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya adalah bisa jadi kita hanya bahagia berhasil urusan dunia, tetapi di akhirat karena kita tidak pernah mempraktekkan, tidak pernah beribadah, tidak mengamalkan agama kita, agama Islam, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Ibadah itu ada kalanya dengan cara-cara yang khusus dan dengan cara-cara yang umum. Apapun insya Allah akan dinilai ibadah. Bekerja pun akan dinilai ibadah apabila itu kita abdikan, kita persembahkan untuk Allah. Kita bekerja untuk keluarga kita, kita bekerja untuk anak-anak kita, demi masa depan mereka, itu pun juga ibadah. Tetapi jangan sampai kesibukan kita dalam bekerja melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Karena dunia ini sementara, dunia ini terbatas, dunia ini fana. Jangan sampai sekali lagi kita tertipu yang fana ini. Yakinlah bisa jadi saat ini kita termasuk orang-orang yang mungkin belum berhasil, tapi dengan agama yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan, insya Allah akan mengantarkan kita menjadi salah satu hamba Allah yang beruntung di akhirat insya Allah. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.